Perkenalkan, nama saya Gregorius Gabriel Renati, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2007010173, mahasiswa semester 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan surveillance. Pendahuluan. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit atau protozoa dari genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles sp. Malaria ditemukan hampir di seluruh bagian dunia, terutama negara yang beriklim tropis dan subtropis. Penduduk yang berisiko terkena malaria berjumlah 2,3 miliar atau 41% dari jumlah penduduk dunia. Setiap tahun kasusnya berjumlah sekitar 300 sampai 500 juta kasus yang mengakibatkan 1,5 sampai 2,7 juta kematian, terutama di negara benua Afrika. Di Indonesia, penyakit ini ditemukan tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Sampai saat ini penyakit malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Angka kesakitan penyakit ini masih cukup tinggi, terutama di Indonesia bagian timur, di daerah transmigrasi di mana terdapat campuran penduduk yang berasal dari daerah yang endemis dan tidak endemis malaria. Selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian di lapangan dilakukan pada bulan Mei 2014. Pelaksanaan sistem surveillance epidemiologi malaria meliputi input yang terdiri dari data meliputi sumber dan jenis data dan sarana penunjang atau ketenagaan, sarana surveillance, pembiayaan, kemudian proses yang terdiri dari pengumpulan data, kompilasi data, analisis data, interpretasi data, serta diikuti dengan output yang terdiri dari informasi epidemiologi, penyebaran informasi, dan umpan balik. Kegiatan selanjutnya adalah evaluasi sistem surveillance malaria menurut atribut surveillance yang terdiri dari kesederhanaan, akseptabilitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, ketetapan waktu. Hasil deskriptif pelaksanaan sistem surveillance malaria. Karakteristik responden penelitian ini. Karakteristik responden adalah hal yang mendasari dalam proses penelitian agar dapat memudahkan dalam pengolahan data selanjutnya. Berikut adalah karakteristik dari responden yang dilihat dari golongan umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja, dan beban kerja akan diterangkan pada tabel 1. Tabel 1 dapat dilihat bahwa menurut golongan umur, responden dengan golongan umur 41 sampai 50 tahun yang paling banyak yaitu sebanyak 10 orang atau 37%. Usia responden paling sedikit adalah usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 8 orang atau 29,7%. Jenis kelamin responden yang paling banyak adalah laki-laki sebanyak 14 orang atau 51% sampai 51,9%. Perempuan sebanyak 13 orang atau 48,1%. Tingkat pendidikan responden paling banyak adalah tingkat pendidikan D3 sebanyak 21 orang atau 77,8%. Tingkat pendidikan paling sedikit adalah SPK atau analisis kesehatan sebanyak 3 orang atau 11,1%.
dan S1 sebanyak 3 orang atau 11,1%. Kemudian lama bekerja sebagai tenaga surveillance malaria, responden dengan lama kerja paling banyak adalah 2-5 tahun sebanyak 11 orang atau 40,8%. Lama kerja paling sedikit adalah kurang dari 1 tahun sebanyak 1 orang atau 3,7%, serta berdasarkan beban kerja responden. Dengan beban kerja paling banyak adalah beban kerja lebih dari 1 program sebanyak 18 orang atau 66,7%. Responden dengan beban kerja 1 program sebanyak 9 orang atau 33,3%. Sumber data Dinas Kesehatan. Sumber data didapatkan dari puskesmas dan rumah sakit. Puskesmas sumber data malaria didapatkan dari petugas pustu atau polindes, laboratorium puskesmas, hasil kegiatan epidemiologi, hasil kegiatan pasif, case detection atau PCD. Rumah sakit sumber dari data malaria didapatkan dari instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, sedangkan sumber data dari tempat pelayanan lain yang ada di masyarakat seperti dokter praktek bidan praktek belum terkoordinir dengan baik oleh Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Jenis data yang dilaporkan, yang dapat dilaporkan dilihat dari tabel berikut. Jenis data surveillance malaria berdasarkan unit kerja di Kabupaten Sumbawa tahun 2013. Jenis data yang dilaporkan oleh petugas surveillance malaria puskesmas dan rumah sakit ke Dinas Kesehatan Kabupaten adalah data rutin berupa data jenis parasit, data penderita, data status penularan, dan data pengobatan. Puskesmas yang melaporkan jenis data rutin sebanyak 25 puskesmas dari 1 rumah sakit, sedangkan data tidak rutin berupa data vektor, data lingkungan, dan data curah hujan tidak dilaporkan. Ketenagaan. Petugas surveillance malaria yang melaksanakan tugas sebagai tenaga surveillance sudah tersedia 25 puskesmas, namun masih banyak merangkap dengan tugas lain seperti petugas UGD, petugas rawat inap, petugas kusta, petugas TBC, sedangkan di rumah sakit petugas surveillance malaria tersedia secara khusus sebanyak 1 orang di Dinas Kesehatan pada program P2PL pada seleksi P2P. Ada 8 orang tenaga, 1 orang petugas surveillance malaria dengan pendidikan analisis kesehatan, berikut tabel distribusi ketenagaan berdasarkan tingkat pendidikan petugas surveillance malaria di puskesmas adalah pendidikan D3 sebanyak 20 orang, 80%. Tingkat pendidikan paling sedikit petugas surveillance malaria di puskesmas adalah pendidikan S1 sebanyak 2 orang atau 8%. Rumah sakit petugas surveillance malaria berpendidikan D3. Di Dinas Kesehatan petugas surveillance malaria berpendidikan S1. Kemudian lama bertugas sebagai petugas surveillance malaria di puskesmas, lama bertugas paling banyak adalah 2-5 tahun atau 40,0% lamanya. Proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data terdiri dari kelengkapan laporan, ketetapan waktu, dan pengiriman, kompilasi data, analisis data, dan interpretasi data hasil dari proses pengumpulan data menurut kelengkapan laporan bulanan. Tugas pelaksanaan sistem surveillance malaria di 25 puskesmas selama 1 tahun
sebanyak 300 laporan atau 100%. Laporan mingguan W2 Puskesmas di 25 puskesmas sebanyak 1.300 laporan atau 100%. Laporan bulanan rumah sakit sebanyak 12 laporan atau 100%. Laporan mingguan rumah sakit 52 laporan atau 100%. Laporan bulanan dinas kesehatan sebanyak 12 laporan atau 100%. Laporan mingguan W2 dinas kesehatan sebanyak 52 laporan atau 100%. Interpretasi data dapat dilihat puskesmas yang melakukan pemaknaan dari analisis paling banyak adalah pemaknaan dari analisis perbandingan dan pemaknaan dari analisis cakupan, yaitu sebanyak 25 puskesmas atau 100% dari hasil pemaknaan analisis perbandingan puskesmas yang masih tertinggi kasus malaria pada 3 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan API adalah puskesmas Alas sebanyak 1%, puskesmas unit 1 Sumbawa sebanyak 28%, puskesmas Terano puskesmas Lantung menunjukkan penurunan kasus yang sangat signifikan dari 7,23% pada tahun 2011 menjadi 0% pada tahun 2013. Sekian laporan yang saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.